Masih dalam pembahasan seputar dunia roh. Ya, ada pertanyaan yang masuk dari Sego Indomie. Anak Yesus apakah bisa dipengaruhi oleh depot-depot, ya rumah makan maksudnya, pakai pelarisan? Ya, anak Yesus apakah bisa dipengaruhi oleh depot-depot pakai pelarisan? Ya, begini, saya ingin sampaikan fakta-fakta apa yang terjadi ya ketika kemudian anak-anak Tuhan, orang-orang percaya ya masuk di suatu rumah makan yang menggunakan pelarisan. Ya, begini. Setiap orang yang percaya kepada Kristus, orang yang disebut dengan anak-anak Allah, ya, dan dia dipenuhi oleh Roh Allah, perhatikan ya, dipenuhi oleh Roh Allah, maka kuasa-kuasa kegelapan di sekitarnya kembali tidak akan bisa menyentuh orang. Ya, saya tahu persis. Ya, karena saya mengalami kehidupan-kehidupan yang suram ya ketika mengikut kuasa-kuasa kegelapan. Jadi anak-anak yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak akan tersentuh kuasa-kuasa kegelapan termasuk pelarisan. Nah, tetapi ada anak Tuhan yang bersyukur ya, ada karunia-karunia tertentu sehingga oleh karena Roh Allah di dalam dirinya, kemudian ketika dia mulai makan makanan yang dikuasai kuasa gelap, dia akan merasa tidak nyaman. Ya, merasa sesuatu biasanya pusing, mual, ya ada tanda-tanda penolakan. Ya. Atau tidak ada tanda sama sekali. Ya, makan tetapi tidak berpengaruh terhadap tubuh dan rohani orang itu. Bahkan kuasa kegelapan akan lepas, ya akan mempengaruhi ya depot-depot atau rumah makan yang menggunakan pelarisan. Ya malah apa namanya? Seperti secara tidak langsung seperti pukulan, ya. Itu fakta-faktanya. Ya, akhirnya rumah makan yang didatangi oleh orang-orang yang sungguh-sungguh takut Tuhan itu mengkhawatirkan bagi pemilik usaha dengan pelarisan. Ya mereka akan was-was. Coba perhatikan. Ya, ketika ada orang-orang dengan kemuliaan Tuhan masuk ke suatu rumah makan yang dengan ada pelarisan, mereka pasti diam-diam curi pandang, mengawasi, mengamati gerakan-gerakan kita. Ya, karena ada semacam ketakutan bahwa ketika dia menyentuh orang itu, dia akan hancur sendiri. Itu yang terjadi ya. Kemudian tetapi pada umumnya juga saya sampaikan, janganlah kita juga mencobai ya. Oleh sebab itu setiap kali kita pergi ke rumah makan, jangan lupa berdoa, dan ini yang sering terabaikan ya. Jadi ketika masuk ke rumah makan, berdoalah. Mungkin tidak terlalu ekstrim ya, supaya menjadi tontonan, tidak cukup dalam hati Tuhan, kuduskan makanan ini. Aku kenakan darah anak domba Allah. Saya sering mengatakan begitu ya. Tuhan kuduskan, sucikan. Ya kami mau menyantapnya menjadi kesehatan bagi tubuh kami. Dan kuasa-kuasa yang tidak ditanam oleh Bapakku di surga atas makanan ini diperintahkan keluar ke tempat yang Tuhan disiapkan. Jangan kembali lagi. Ya, jadi perkataan-perkataan itu ya harus dilatih. Ya, jadi biasakan kalau ke rumah makan selalu berdoa. Ya, seperti kalau kita mau tidur, kita bangun tidur dan lain sebagainya, ini harus dilatih juga. Ya, begitu. Semoga memberkati, dan maaf kalau mungkin tidak lengkap saya menjawab. Sampai jumpa.